Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang kita bisa merubah nasib kehidupan kita. Saudara, saya menggunakan kata nasib dengan pengertian bahwa kita tidak bisa memilih kita lahir sebagai apa. Kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga apa. Kita tidak bisa memilih kita terlahir dengan keluarga yang berekonomi bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ada banyak hal yang tidak bisa kita pilih di dalam kehidupan ini. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita, saya yakin bahwa Allah memberi kita kehendak bebas. Itu yang saya percaya. Allah memberi kita kemampuan, bahkan kuasa malah, untuk mengubah segala situasi dan keadaan kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, bahwa hari ini kita ada dalam keadaan yang berbeda-beda. Kita lahir di tengah keluarga yang berbeda-beda, situasi, keadaan, kondisi, lingkungan yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita punya potensi yang besar, dan Allah bisa bekerja melalui kehidupan kita. Roh Kudusnya bisa bekerja melalui kehidupan kita, memberi kita kemampuan untuk kita mengubah situasi, kondisi, dan keadaan kehidupan kita. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar dari kisah seorang yang di dalam kehidupannya dia lahir dengan berbagai pergumulan, berbagai situasi dan keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya dia mampu merubah situasi dan keadaan. Itulah yang saya rindu kita belajar dengan kerinduan saudara. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, saudara punya kerinduan yang besar untuk mengubah situasi kehidupan saudara menjadi lebih baik. Tentu saja dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana cara kita mengubah keadaan kehidupan kita dengan benar yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ada satu orang yang hanya dicatat dalam 2 ayat ini tentang kisah kehidupannya. Tetapi kalau kita belajar dari kehidupannya ini, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Ada satu yang dahsyat, perubahan yang dahsyat yang terjadi dalam kehidupannya. Itu sebabnya saya rindu kita belajar, saudara. Di mana dikatakan di sini ada seorang yang bernama Yabes. Dan ditegaskan bahwa Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan kemudian, saudara, apa yang membuat dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, itu yang saya rindu kita renungkan bersama. Apa yang membuat dia dibedakan oleh Tuhan? Apa yang membuat dia diperlakukan spesial oleh Tuhan? Kenapa Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Kita akan lihat bersama, saudara. Di kalimat berikutnya di sana dikatakan nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes, firman Allah catat bahwa dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, padahal nama Yabes itu sendiri artinya adalah kesakitan. Karena ibunya melahirkan Yabes dengan penderitaan, dengan begitu sakitnya, dia begitu menderita melahirkan Yabes, akhirnya dia beri nama Yabes kepada Yabes. Dan arti dari nama itu sendiri adalah kesakitan. Saudara, saya rindu saat ini kita merenung bersama. Saudara bisa bayangkan kalau pada saat itu Yabes selalu dipanggil Yabes, kemana saja, kapan saja, dan siapa saja yang memanggil dia akan memanggil dia Yabes. Yang arti dari nama itu sendiri adalah penderitaan, kesakitan. Artinya asal orang panggil dia Yabes, orang memanggil dia sebagai si menderita, orang memanggil dia sebagai si sakit. Saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan manusia pada umumnya, bagaimana dia diperlakukan dari masa kecilnya, maka kebanyakan seperti itulah, pada umumnya seperti itulah dia jadinya. Ketika ada seorang anak dikata-katai bodoh dari masa kecilnya, maka akhirnya yakinlah, begitu tinggi persennya orang itu, anak itu akan menjadi anak yang bodoh. Saudara, orang-orang yang di dalam penjara, satu kali ada orang yang melakukan penelitian. Lalu kemudian ketika diteliti, sebagian besar orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut adalah orang yang pernah mendengar dari masa kecilnya bahwa dia penjahat, dia jahat, lalu satu saat dia pasti akan dipenjara. Itu yang dia dengar dan akhirnya terjadi. Bahkan mungkin saat ini, setiap saudara juga, saudara ada sebagaimana saudara hari ini, itu karena sebagaimana saudara diperlakukan di masa kecil saudara. Saudara hari ini orang yang pemalu sekali mungkin, karena demikianlah saudara diperlakukan pada masa kecil saudara. Saudara hari ini tidak berani mencoba, tidak berani mengambil resiko, karena dari kecil memang saudara diperlakukan sebagai orang yang tidak berani mencoba dan tidak berani mengambil resiko dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Bahwa sebagaimana orang tersebut diperlakukan dari masa kecilnya, demikianlah dia nanti. Dan lihat saudara, Yabes ini dari masa kecilnya dia dipanggil sebagai Yabes, dia dipanggil sebagai si menderita, dia dipanggil sebagai si sakit. Ketika ibunya memanggil dia, dia akan panggil Yabes, artinya si sakit, si menderita, datang sini. Ketika bapaknya memanggil dia, dia akan dipanggil sebagai si Yabes, si menderita, si sakit. Ketika saudara-saudaranya memanggil dia, saudara-saudaranya juga memanggil dia si menderita dan si sakit. Dan kemudian ketika
teman-temannya dan siapa saja memanggil dia, maka semuanya akan memanggil dia sebagai si menderita dan si sakit. Bukankah itu satu bentuk bulian terhadap Yabes dari masa kecilnya? Bukankah itu satu bentuk penanaman satu karakter bagi Yabes dari masa kecilnya? Satu penanaman pola pikir bagi Yabes dari masa kecilnya. Tetapi saudara, yang dahsyat dan luar biasa adalah kalimat pertama dikatakan ayat 9 tadi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Apa yang kita bisa pahami di sini, saudara? Bahwa sekalipun Yabes diberi nama ibunya sebagai Yabes si menderita dan si sakit, dan semua orang memanggil Yabes sebagai si menderita dan si sakit, tapi Yabes tidak mau mengalah dengan keadaan itu. Tapi Yabes tidak mau hidupnya, nasibnya ditentukan oleh panggilan si sakit dan si menderita itu. Artinya apa, saudara? Bahwa Yabes mau membuat terobosan. Dia mau membuat perubahan. Dia tidak mau nasibnya, hidupnya, masa depannya ditentukan oleh orang lain, panggilan orang lain terhadap dirinya. Dia mau, sekalipun dia dipanggil sebagai si sakit, sekalipun dia dipanggil sebagai si Yabes, si menderita, dia mau membuat satu terobosan, saudara. Itu jelas terlihat di kalimat terakhir ayat 10. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sekalipun dia dipanggil Yabes, sekalipun dia dipanggil si menderita, dia buat satu terobosan supaya dia tidak mengalami penderitaan, supaya dia tidak mengalami kesakitan. Artinya dia tidak mau menyerah dengan keadaan, dia mau buat sesuatu perubahan. Itu yang saya rindu malam hari ini tertanam dalam diri kita, saudara. Itu yang saya rindu kita ambil komitmen dalam hidup kita. Kita mau buat terobosan. Apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Adakah saudara sedang hidup dalam situasi yang begitu sulit? Saudara, pandemi ini telah membuat begitu banyak orang kesulitan, dan begitu banyak orang yang menyerah dengan keadaan di situasi pandemi ini. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa situasi dan keadaan akan selalu ada. Yang membedakan orang dalam segala situasi dan keadaan adalah apakah dia menjadikan situasi dan keadaan itu sebagai momentum, sebagai batu loncatan untuk dia bisa melambung tinggi, ataukah dia akan menjadikan itu semua sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Saudara, dalam hidup ini akan selalu ada alasan. Yabes juga bisa punya alasan, dan akhirnya dia berkata, ya aku sih menderita, si sakit, aku bisa apalah, aku ini tidak ada gunanya, orang-orang pun sebut aku si sakit, si menderita. Dia bisa mengalah dengan keadaan, dia bisa menyerah dengan keadaan, tetapi dia tidak mengambil langkah itu. Tapi dia mengambil satu terobosan supaya dia lebih dimuliakan, supaya dia tidak mengalami kesakitan, sekalipun itulah keadaannya pada waktu itu. Dan ternyata pada akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Selama ini saudara-saudaranya memanggil dia si sakit, si menderita, tapi dia buat satu terobosan, akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan saya percaya saudara-saudaranya akhirnya tunduk kepada Yabes, mungkin meminta bantuan kepada Yabes, meminta Yabes nasihat-nasihat dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Yabes membuat terobosan dan tidak mau menyerah dengan situasi yang ada. Dia tidak marah ketika dia disebut sebagai Yabes, dia tidak akar pahit, dia tidak dendam, dia tidak benci ketika dia disebut sebagai Yabes, tapi dia mau buat satu terobosan. Aku mau buktikan bahwa satu saat si Yabes yang kalian panggil ini, si menderita yang kalian panggil sebagai si menderita, si sakit ini akan lebih dimuliakan. Dan akhirnya itu terjadi, saudara. Saudara, saya punya satu pengalaman hidup yang mirip dengan Yabes. Sebagai hamba Tuhan, saya merintis satu gereja dan kami tidak punya gaji. Kami merintis satu gereja dengan keadaan yang begitu sulit, keadaan yang begitu susah. Bayangkan saudara, merintis satu gereja ke satu desa dengan tidak ada jaminan apa-apa, tidak ada gaji apa-apa.
Itulah organisasi di mana saya melayani. Tapi saya bangga dengan organisasi ini karena dengan begitu saya mengandalkan Tuhan. Dan saudara, dalam situasi seperti itu, akhirnya waktu saya menikah dengan istri saya, begitu banyak yang berkata, apa nanti kalian makan? Keluarga-keluarga juga berkata demikian. Dan bagi saya sangat masuk akal dan sangat maklum ketika mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu kami menikah, jemaat yang saya layani mungkin sekitar 10 orang. Dan itu pun anak sekolah semua. Artinya apa saudara? Kalau mereka memberi persembahan itu dari jajan mereka. Jajan mereka yang bisa mereka sisihkan berapalah? Mungkin 1.000, 2.000 pada waktu itu, dan kami hidup dari itu. Begitu sulitnya keadaan itu. Dan kadang-kadang keluarga yang lain yang sejajar dengan saya, akhirnya mereka pun kadang-kadang menganggap kami rendah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berjabatan. Mereka adalah orang-orang yang punya omset yang banyak dalam bisnis mereka. Dan akhirnya terkadang ada sindiran-sindiran yang merendahkan. Tetapi saudara, saya tidak benci karena saya hamba Tuhan. Saya harus mengambil sikap yang baik untuk memberikan satu teladan. Apapun responnya, apapun sikapnya, apapun yang mereka katakan, aku tidak benci. Tapi aku ambil satu komitmen, keputusan dalam diriku. Satu saat mereka harus mengakui bahwa Allah yang kusembah itu Allah yang luar biasa. Satu saat aku harus buktikan, nanti mereka akan meminta nasihat kepada aku. Karena memang seharusnya begitu. Karena aku hamba Tuhan, seharusnya orang-orang lain meminta nasihat kepadaku. Waktu itu saya masih dianggap rendah dan sebagainya, wajar karena masih perintisan. Saya ambil komitmen itu saudara, lalu kemudian saya belajar banyak. Saya tidak mau menyerah dengan keadaan. Saya tidak mau berkata ya apalah dan bagaimanalah hidupku ini, wajarlah aku perintisan begini, ya udahlah beginilah hidup. Saya tidak mau menyerah begitu saudara. Tapi saya mengambil satu komitmen, aku mau belajar banyak. Lalu kemudian saya sekolah saudara, sekolah terus sambil merintis gereja. Saya sekolah, perjuangannya begitu berat dan begitu sulit. Saya kuliah S1, S2 dan S3. Saya belajar terus, dan saya rindu membuktikan bahwa Allah yang kusembah dahsyat dan luar biasa. Dan benar saja saudara, Allah yang kusembah, Allah yang saudara sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Benar, orang-orang yang dulunya merendahkan sekarang mengakui, luar biasa Tuhan. Orang-orang dulu yang merendahkan saudara, ketika mereka datang, kadang-kadang mereka lihat bangunan gereja, kadang-kadang mereka lihat situasi yang ada, jangankan berbicara, dari raut wajahnya saja sudah merupakan reaksi yang merendahkan. Tetapi sekarang mereka datang dengan terkagum-kagum oleh karena kuasa dan kedahsyatan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Sekali lagi, kenapa itu bisa terjadi saudara? Tidak menyerah dengan keadaan, tidak marah, tidak akar pahit, sekalipun diperlakukan kadang-kadang menyakitkan, tidak marah, tidak akar pahit. Yabes juga tidak marah kepada mamanya, tidak marah kepada bapaknya, saudara-saudaranya, dan semua orang lain yang memanggil dia si sakit dan si menderita. Dia tidak marah, tetapi dia membuat satu terobosan untuk dia lebih dimuliakan. Dia tidak mau, sekalipun dia dipanggil sebagai si sakit, dia tidak mau itu tergenapi dalam dirinya. Sekalipun pada umumnya apa yang dikatakan kepada seorang anak kecil, dari kecilnya, maka itu akan terjadi di masa besarnya. Tetapi Yabes ini berbeda. Dia tidak mau menyerah, dia mau membuat satu terobosan, dan akhirnya terjadi. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apa yang menjadi kondisi saudara? Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang saudara hadapi hari ini. Jangan katakan ya udahlah, situasiku begini, aku begini, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, saya percaya di dalam diri setiap orang ada potensi yang besar, termasuk setiap saudara. Apapun, siapapun, dimanapun saudara berada, dari keluarga apapun saudara berada, saya percaya di dalam diri saudara ada potensi yang sangat-sangat besar ditaruh oleh Tuhan. Dan dia mau melakukan perkara besar, melakukan terobosan melalui kehidupan saudara. Apapun kondisi saudara hari ini, jangan menyerah dengan keadaan. Buat terobosan, dan Tuhan akan bekerja memuliakan saudara. Tuhan akan bekerja melakukan terobosan dalam hidup saudara.
Itu yang terjadi kepada Yabes. Sekalipun dia dipanggil si sakit, si menderita, tapi dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Dia buat terobosan dan akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Itu yang pertama yang dia lakukan. Yabes melakukan terobosan. Lalu kemudian berikutnya ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dengar saudara, yang kedua, Yabes ini berseru, berdoa, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia berseru kepada Allah Israel, jelas. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang dia sembah, itu Allah yang dia andalkan, itu Allah yang dia serahkan hidupnya kepadanya. Sekali lagi saudara, Yabes ini tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam akar pahit, sekalipun dia diperlakukan tidak adil, dibuli, dan selalu saja yang dia dengar adalah tentang penderitaan dan kesakitan. Tapi Yabes ini tidak menyerah. Akhirnya dia mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan perkara yang besar yang dia minta. Sekali lagi saudara, di kalimat terakhir itu, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes hidup dalam doa, Yabes hidup dalam seruan supaya dia tidak mengalami kesakitan, supaya dia tidak menderita. Ketika orang-orang berkata dia sakit, dia menderita, dia tidak marah saudara. Yang dia lakukan adalah bersujud, berlutut, berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai kesakitan menimpa aku. Sekalipun semua orang memanggil aku si sakit, jangan sampai kesakitan menimpa aku. Dan Allah mengabulkan doanya itu. Saudara pernah diperlakukan tidak adil. Apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi reaksi saudara? Saudara marah, saudara akar pahit, saudara rugi, dan tidak akan mengubah apa-apa. Saudara, saya mengingat satu kali ketika saya mengembalakan dan ada seorang bapak melihat yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan pikirannya, dan akhirnya dia berkata bahwa saya pendeta gila. Ketika saya mendengar itu saudara, apa yang saya lakukan? Pergi ke kamar, berlutut dan berdoa. Pergi berseru kepada Tuhan. Sekalipun situasi itu begitu menyakitkan, pergi berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, Tuhan melakukan pembelaan. Satu kali ada orang yang membenci saya, dia meludahi saudara, saya dan istri saya. Waktu itu terjadi, apa yang saya lakukan? Saya panggil istri saya pergi ke rumah. Pada waktu itu kejadiannya di depan gereja. Saya panggil dia, lalu kami masuk ke dalam gereja, lalu kemudian kami berlutut menangis di sana, berseru kepada Tuhan. Bukan hakku marah, bukan hakku untuk menghakimi. Yang aku lakukan adalah pergi ke kamar dan kemudian berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya aku lihat pembelaan Tuhan. Adakah hari ini saudara sedang diperlakukan tidak adil? Adakah hari ini saudara sedang hidup dalam situasi yang berat, situasi yang sulit, dan itu terjadi karena orang-orang lain berlaku tidak adil kepada saudara? Jangan marah dengan keadaan, jangan protes dengan keadaan, tapi ubahlah keadaan itu dengan berseru kepada Tuhan. Saudara mungkin terlahir dari keluarga yang sangat sulit. Jangan marah dengan situasi sulit. Jangan marah dengan keadaan orang tua saudara. Jangan marah sama Tuhan karena saudara terlahir di sana. Tapi buatlah terobosan dengan berseru kepada Tuhan. Saudara terlahir di tengah keluarga yang miskin, jangan marah dengan kemiskinan. Jangan marah dengan situasi yang ada, tapi berlututlah kepada Tuhan dan berdoa, berseru, supaya Tuhan melakukan mujizatnya, memuliakan saudara lebih daripada yang lain. Itu yang kedua saudara. Lalu yang ketiga, Yabes berkata di ayat 10 masih saudara, Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Lihat saudara, dia terlahir di tengah keluarga yang saya pikir susah keluarga ini. Karena kalau ibunya atau orang tuanya punya wawasan yang luas, nggak akan dikasih nama Yabes kepada anaknya sekalipun dia menderita melahirkan anak itu. Artinya bisa diterka saudara bahwa orang tua Yabes ini menurut saya kurang wawasan. Dan kita sudah tahu bagaimana keadaan keluarga dengan orang tua seperti itu. Yabes terlahir di tengah keluarga yang seperti itu saudara. Tapi Yabes ini yang luar biasanya adalah dia punya visi yang besar. Dia punya target yang besar. Ketika dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia tidak berkata, ya sudahlah begini saja sudah cukup. Mental orang yang hidup dalam lingkungan seperti itu biasanya begitu saudara. Tetapi Yabes sekalipun dia hidup dalam lingkungan yang keras seperti itu, dia punya visi, dia punya target yang besar. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak tanggung-tanggung saudara. Dia tetapkan satu target yang besar dalam hidupnya. Dia tetapkan satu tujuan yang tinggi dan besar di dalam kehidupannya. Dia berkata juga, saudara, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Wow, saudara, dia punya visi yang besar bahwa dia akan punya daerah yang luas. Dan dia berkata, kiranya engkau menyertai aku, karena dia sadar bahwa oleh karena penyertaan Tuhanlah itu bisa terjadi dan tergenapi, dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia tahu bahwa dia akan terhindar dari kesakitan. Kesakitan tidak menimpa dia jika Allah ikut campur tangan dalam visi yang besar yang dia tetapkan. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ubahlah nasib saudara dengan yang ketiga. Cara yang ketiga adalah miliki visi yang besar. Ubah keadaan keluarga saudara, ubah keadaan ekonomi saudara, ubah derajat keluarga saudara. Kalau saudara mungkin punya kakek buyut yang susah hidupnya misalnya, menderita, saudara punya kakek yang juga demikian, saudara punya orang tua juga mungkin demikian. Hari ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya tantang saudara membuat satu perubahan dahsyat terjadi mulai dari generasi saudara. Miliki visi yang besar, miliki target yang besar. Saudara menjadi apa, menjadi seperti apa, lalu kemudian andalkan Tuhan dalam semua kondisi itu saudara. Karena hanya oleh karena anugerah Tuhanlah itu semua bisa tergenapi dan terjadi. Jadi yang ketiga, Yabes memiliki visi yang besar. Saat ini apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara, jangan pikirkan kemustahilan, jangan pikirkan bahwa itu sulit, itu tidak mungkin dan sebagainya saudara. Tapi buat satu tindakan dalam hidup saudara, miliki visi yang besar. Apa yang saudara mau capai dalam hidup saudara, maka dengan begitu saudara akan menyaksikan saudara lebih dimuliakan daripada yang lain. Orang-orang yang mengalami perkara dahsyat adalah orang-orang yang punya visi yang dahsyat saudara. Orang-orang yang menjadi orang besar adalah orang-orang yang punya visi yang besar. Tidak ada orang-orang yang mentalnya hanya mental berpikiran kecil, hanya mental manusia rata-rata. Orang yang punya mental seperti itu tidak akan pernah jadi sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Kalau kita lihat orang-orang yang menjadi orang-orang berpengaruh di dunia ini, kalau kita koreksi, kalau kita lihat teliti saudara, maka kita akan lihat, menemukan bahwa mereka pada awalnya adalah orang-orang yang punya visi besar, target besar di dalam kehidupannya. Saya rindu saudara melalui renungan ini ada komitmen, ada kerinduan dalam diri saudara untuk mencapai sesuatu yang besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, bahwa hari ini kita sudah merenungkan bahwa apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita terlahir di keluarga apa, bagaimanapun keadaan kita hari ini, itu terjadi karena begitu banyak hal yang tidak bisa kita pilih. Kita lahir bagaimana kita tidak bisa pilih, lahir sebagai laki-laki perempuan tidak bisa kita pilih, lahir dengan keadaan ekonomi bagaimana kita juga tidak bisa pilih. Dan hari ini saudara,
Dalam semua kondisi yang kita alami hari ini, mari kita belajar dari kehidupan Yabes, di mana dia terlahir. Ada banyak hal yang tidak bisa dia ubah. Dia diberi nama Yabes, artinya si sakit dan menderita. Itu yang paling utama, sehingga semua orang yang memanggil dia akan dipanggil sebagai si sakit, si menderita. Tapi dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia buat satu terobosan, dan akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia mulai berseru kepada Allah, karena dia tahu kalau Allah yang membela dia, perkara besar akan terjadi. Sekalipun semua orang berkata bahwa dia si menderita, dia sebagai si sakit, tapi dia tidak mau menyerah dengan keadaan, saudara. Dia berseru kepada Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya orang Israel. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, dia memiliki visi yang besar, target yang besar di dalam kehidupannya. Hari ini, apapun situasi keadaan saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan itu. Apapun stigma yang diberikan kepada saudara, jangan menyerah. Jangan mau hidup saudara, masa depan saudara ditentukan oleh orang lain. Tetapi hari ini buat terobosan, lalu kemudian berseru dan andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lalu buat dan tetapkan visi yang besar di dalam kehidupan saudara. Saya percaya hari ini firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan saudara. Saya percaya firman Tuhan ini mengobarkan semangat saudara, bahwa apapun kondisi, apapun keadaan saudara hari ini, saudara bisa membuat terobosan seperti Yabes. Saudara bisa mengandalkan Tuhan yang akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Saudara bisa buat visi yang besar di dalam kehidupan saudara, dan akhirnya saudara akan mengalami perkara besar. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Mari terapkan firman Tuhan. Jadilah orang yang lebih dimuliakan Tuhan daripada orang lain. Terapkan firman Tuhan, capai perkara besar, raih perkara besar dalam kehidupan saudara, dengan buat terobosan, dengan berseru kepada Tuhan, dan dengan membuat visi yang besar di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita bersama berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat firman Tuhan yang indah, yang hari ini mengingatkan kami supaya kami tidak menyerah dengan keadaan kami. Mungkin kami terlahir di keluarga yang susah, mungkin kami terlahir di keluarga yang menderita, tetapi kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Kami mau melakukan satu perubahan, terobosan dalam hidup kami. Dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau membuat visi yang besar, target yang besar dalam kehidupan kami. Maka dengan demikian kami percaya seperti Yabes Engkau muliakan, kami pun akan dimuliakan oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, siapapun mereka, dari keluarga apapun mereka. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, lawat anak-anak-Mu, jadikan mereka jadi pribadi-pribadi yang lebih Engkau muliakan daripada siapapun. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara,
Mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit.
tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka.
ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka,
Jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka, karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka,
masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik
untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu, rindu,
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwa
datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasan.